Alhamdulillah, Waalaikumsalam. wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kita segala karunia, takdir, ujian, nikmat, serta kesempatan sehingga kita bersama dapat berkumpul di dalam room Zoom yang insya Allah berkah ini. Tak luput pula salawat kepada baginda besar Muhammad SAW yang mana telah membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bersama dapat mempelajarinya hingga saat ini. Selanjutnya kami menyampaikan kepada seluruh peserta selamat datang dan selamat berhadir di dalam kajian rutin kali ini yang akan mempelajari kembali kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang pada saat ini sudah sampai pada pertemuan ke-10. Adapun sebelum memasuki bagian pembahasan, ada beberapa tata tertib yang akan dibacakan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, meluruskan niat agar ikhlas mencari ridho dan pahala dari Allah. Yang kedua, ada menjaga adab dalam berpakaian dan bersikap. Selanjutnya, ada mengatur display nama menjadi nama asli, dan khusus untuk akhwat dianjurkan untuk menggunakan nama kunyah. Selanjutnya, senantiasa menonaktifkan audio selama kajian berlangsung, dan khusus akhwat agar menonaktifkan selama kajian. Selanjutnya ada pertanyaan pada sesi tanya jawab dapat disampaikan via chat atau audio dengan menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada bagian pembahasan. Kepada Ustadz kami persilahkan waktu dan tempatnya. Terima kasih. Silakan Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukurnahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'iyan ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah untuk kita bisa melanjutkan pembacaan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita berusaha untuk mengambil faidah dari hadis-hadis yang ditulis dan dikumpulkan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang semakin hari semakin bertambah ilmu dan ketaatan kita kepada Allah, dan kita berharap mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari disertai dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga semakin menjadikan kita takut kepada Allah dan semakin menjadikan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan aktivitas belajar kita ini sebagai satu amal saleh yang kelak kita akan bisa raih keutamaannya sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu perjalanan atau menempuh satu usaha atau satu cara untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah telah akan memudahkan baginya jalan menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali pembacaan hadis dalam kitab Al-Arba'in. Kita sampai pada hadis yang ke-9. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah yang nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr. Semoga Allah meridai beliau. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu." Apa yang aku larang kalian darinya maka hendaklah kalian menjauhinya. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa yang aku perintahkan kepada kalian terhadapnya maka laksanakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum, sesungguhnya yang menjadikan binasa orang-orang sebelum kalian adalah kathratu masailihim, yaitu banyak bertanya, ya, wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim, dan menyelisihi para nabi-nabi mereka. Hadis ini rawahul Bukhari wa Muslim, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya.
Dan hadis yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Arba'in ini adalah lafaz dari Imam Muslim. Nah, sebelum kita membaca pelajaran apa yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, ya, perlu kiranya kita mengetahui tentang perawi hadis ini, yaitu sahabat Abu Hurairah, yang nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Yang beliau adalah seorang sahabat dari suku Daus. Dan beliau diberikan kunyah atau julukan dengan Abu Hurairah, ya, di mana bapaknya lah yang memberikan kunyah ini. Diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, kannani abi bi Abi Hurairah. Bapakku telah memberikan kunyah julukan kepadaku dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah itu maknanya adalah bapak seekor kucing kecil gitu ya. Li'anni kuntu ar'a ghanaman, karena pernah ya waktu dulu aku mengembala kambing, fawajadtu aulada hirratin wahsyiyatin. Maka kemudian aku menemukan anak-anak kucing ya yang masih kecil, ya, kucing yang liar. Falamma ubsiruhunna wa sami'a aswatuhunna akhbartuhu faqala anta Abu Hir. Maka ketika aku melihat kucing-kucing itu dan aku mendengarkan suaranya, maka aku menceritakan itu semuanya kepada bapakku. Maka kemudian bapakku mengatakan, engkau adalah Abu Hir, engkau adalah bapaknya kucing. Sehingga beliau kemudian ya terkenal dengan julukan Abu Hurairah. Nah, beliau ya masuk Islam di tahun Khaybar, yaitu tahun di mana terjadinya perang Khaybar, perang antara Rasulullah dengan orang-orang Yahudi di benteng Khaybar, yaitu tahun ke-7 Hijriah. Dan beliau adalah merupakan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pernah ya Abu Hurairah radhiyallahu an ini mendapatkan doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pernah suatu ketika Abu Hurairah itu dalam kondisi kesulitan untuk menghafal hadis Nabi. Kemudian Abu Hurairah menyampaikan keadaannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian Nabi meminta ya ada satu kain gitu ya, yang kemudian dilipat dan kemudian berdoa. Ya, Nabi pada saat itu berdoa untuk kebaikan Abu Hurairah, sehingga setelah doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dipanjatkan, maka setelah itu Abu Hurairah tidak pernah melupakan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mengapa beliau menjadi orang yang paling banyak meriwayatkan hadis? Jadi ada alasannya ya, beliau menyampaikan berkenaan dengan hal ini. Innan nasa yaqulun aktsara Abu Hurairah. Sesungguhnya orang-orang mengatakan Abu Hurairah telah meriwayatkan banyak sekali hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi terkesan Abu Hurairah itu seperti nggak memiliki rasa takut yang besar kepada Allah sehingga bermudah-mudahan untuk meriwayatkan banyak hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Abu Hurairah mengatakan, wallahi demi Allah, laula ithnani fi kitabillahi ma haddatsu syai'an. Kalau seandainya bukan karena 2 ayat di dalam kitab Allah, maka aku tidak akan ya menceritakan hadis sedikit pun ya kepada manusia. Maka kemudian beliau membaca Quran surah Al-Baqarah ayat 159 sampai ayat 160. Ya, Allah Ta'ala mengatakan, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab yaitu Al-Quran, mereka itulah yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat pula oleh mereka yang melaknat. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Kecuali mereka yang telah bertaubat, mengadakan perbaikan dan menjelaskannya. Mereka itulah yang aku terima taubatnya dan akulah yang Maha penerima taubat, Maha penyayang. Jadi ayat ini ya menerangkan tentang celaan Allah kepada orang-orang yang ya, mengetahui kebenaran tapi menyembunyikannya, yang mengetahui ajaran yang hak tapi tidak menyampaikannya. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu takut jika
Ya, beliau tidak menyampaikan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau hafalkan dari Nabi, itu dikhawatirkan ya termasuk dari golongan orang-orang yang menyembunyikan ilmu, yang menyembunyikan kebenaran. Oleh karena itulah kemudian beliau ya sangat bersemangat menyampaikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ya Abu Hurairah ini telah meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 5.374 hadis. Ya. Sehingga beliau menjadi orang yang pada urutan pertama ya yang paling banyak dalam meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi bukan berarti beliau ya radhiyallahu anhu adalah orang yang paling banyak mengetahui tentang hadis Nabi, tidak. Ya, bahkan ada para sahabat yang lain yang lebih mengetahui tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, seperti yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah dalam kitab syarah beliau terhadap hadis ini, ya, dalam kitab syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah beliau menjelaskan bahwa sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, tentunya adalah sahabat yang paling banyak yang mengetahui hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah orang yang paling sering ya berada di samping Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi kenapa ya Abu Bakar As-Siddiq tidak meriwayatkan banyak hadis dari Rasulullah? Karena bisa jadi ya setelah Rasulullah wafat beliau menjadi khalifah, dan urusan beliau pada saat beliau menjabat sebagai khalifah maka urusannya sangat banyak ya, sehingga tidak ya, memiliki waktu yang cukup untuk meriwayatkan atau menyampaikan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian beliau meninggal ya pada tahun 57 Hijriah. Ada yang mengatakan ya di tahun yang lain. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, ini adalah ringkasan dari biografi perawi hadis yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, sekarang kita masuk pada fawaid atau faidah atau pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Yang pertama adalah wajibnya menjauhi semua larangan Allah dan Rasul-Nya. Jadi larangan Allah dan Rasul-Nya yang tertera di dalam Al-Quran ataupun tertera di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka wajib untuk kita tinggalkan. Segala larangan-larangan wajib kita tinggalkan. Dan an-nahyu atau larangan itu adalah talabul kaf ala wajhil ilzam. Ya, talabul kaf ala wajhil ilzam. Jadi tuntutan untuk menahan diri ya atas sesuatu gitu ya, untuk tidak mengerjakannya ala wajhil ilzam ya. Ala wajhil ilzam itu maksudnya adalah dengan bentuk mewajibkannya ya. Jadi hukumnya adalah wajib untuk meninggalkan apa yang diperintah untuk menahan diri darinya. Itu adalah makna dari larangan. Malam yakum dalilun ala anna nahya lil karaha. Selama tidak ada dalil ya, yang menunjukkan bahwa larangan itu adalah hukumnya karaha, hukumnya makruh. Karena larangan itu ada dua ya dalam agama. Larangan itu ada dua. Yang pertama adalah larangan yang bersifat haram. Ya, haram itu wajib untuk ditinggalkan. Ya. Kalau seseorang itu melakukan perkara yang haram ini, maka dia akan ya, terancam siksaan. Ya, terancam siksaan. Tapi kalau dia meninggalkannya karena mengharap keridhaan Allah, maka dia akan mendapatkan pahala. Dia berhak untuk mendapatkan pahala. Itu adalah perkara yang haram. Kalau perkara yang kedua ya, yang termasuk bagian larangan dalam agama itu adalah makruh, sesuatu yang dibenci. Apa yang dimaksud dengan makruh? Makruh itu kalau seseorang meninggalkannya karena mengharapkan keridhaan Allah, maka dia akan mendapatkan pahala. Tapi kalau dia tetap melaksanakannya, ya, tidak meninggalkannya, maka dia tidak terancam dengan siksaan. Itu namanya makruh. Sehingga yang lebih utama ketika kita menghadapi sesuatu yang makruh adalah meninggalkannya, karena kita akan mendapat pahala jika kita meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ini adalah dua bentuk larangan di dalam agama. Jadi baik itu yang haram maupun yang makruh, hendaklah seseorang menjauhinya. Kemudian ya, wa'lam anna Allah jalla wa ala lam yanha ibadahu an amrin illa wa fihi maslahatun lahum li'annahu a'lam bi masalih ibadihi. Yang perlu untuk kita ketahui bahwasanya Allah jalla wa ala itu tidak melarang seorang hamba untuk melakukan sesuatu kecuali pasti ada maslahatnya. Ya, kecuali pasti ada kebaikan yang terkandung di dalam ya, perintah untuk meninggalkan larangan tersebut. Artinya pada larangan tersebut ada keburukan dan pada meninggalkan larangan itu ada kebaikannya, ada maslahatnya. Yes. Kenapa demikian? Karena Allah lebih mengetahui kemaslahatan hamba-hambanya. Allah yang menciptakan mereka, maka Allah lah yang paling tahu tentang yang baik dan yang buruk untuk hamba-hambanya. Nah, kemudian yang perlu juga kita perhatikan di sini, ketika Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk melakukan sesuatu, kemudian kita tetap melanggarnya, maka keburukan itu yang kembali adalah kepada kita. Ya. Keburukan itu akan kembali kepada kita. Ya, keburukan itu akan kembali kepada kita. Ya, tidak ada sangkut pautnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau semisal ada manusia atau bahkan seluruh manusia mulai dari yang pertama sampai yang terakhir semuanya yaitu berdosa di hadapan Allah, maka tidak akan mengurangi kerajaan Allah sama sekali. Ya, dalam hadis qudsi, insya Allah nanti pada hadis yang keberapa nanti ya, kita akan temukan hadis yang cukup panjang yang membicarakan tentang ini ya, hadis qudsi ya. Jadi Nabi mengatakan ya, inna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala ya afjar qalbi rajulin ya wahidin. Nabi SAW mengatakan, Allah berfirman ya, jika orang yang pertama kali di antara kalian sampai yang terakhir di antara kalian ya, insakum wa jinnakum, baik yang dari golongan jin maupun dari golongan manusia di antara kalian, semuanya itu memiliki hati yang sama, yaitu hatinya orang yang paling afjar, yang paling buruk di antara kalian. Misalnya semua makhluk itu memiliki hati seperti iblis, la'natullah alaih. Ya. Maka tidak akan berkurang ya kerajaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ya, min mulkillahi syai'an. Tidak akan berkurang sedikit pun dari kerajaan Allah. Ya, sehingga apapun yang kita jauhi ya, dari berbagai macam larangan-larangan Allah, itu kembali kemaslahatannya adalah kembali kepada diri kita. Dan ketika kita melanggar larangan-larangan Allah, maka keburukannya pun juga akan kembali kepada diri kita. Allah tidak ya terpengaruh dengan itu semua. Dan adalah berusaha untuk menjauhkan ya berbagai macam larangan. Semua larangan sebisa mungkin untuk dihindari. Ya. Semua larangan adalah dihindari. Karena Nabi mengatakan, ma nahaitukum anhu fajtanibu. Segala apa yang aku larang kalian untuk mengerjakannya, maka hendaklah kalian menjauhinya. Ya, dalam kalimat ini Nabi SAW tidak membeda-bedakan. Pokoknya apa yang aku larang, ya tinggalkan. Sehingga kalaupun seandainya seseorang mampu untuk meninggalkan perkara yang makruh sekalipun, maka ini adalah lebih utama. Bahkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan, jika seseorang itu menghadapi larangan Allah, maka jangan dia mengatakan ini termasuk larangan yang haram apa makruh. Ya, artinya ketika dia bertanya seperti itu, dia ingin memilah-milah. Kalau haram saya akan tinggalkan. Tapi kalau makruh berarti masih boleh saya lakukan. Nah, gitu. Bukan demikian. Para sahabat itu tidak pernah menanyakan hal seperti ini kepada Rasulullah. Setiap ya para sahabat mendapatkan larangan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mereka tidak peduli apakah itu larangan yang bersifat haram atau bersifat makruh, mereka segera meninggalkannya. Mereka segera meninggalkannya. Nah, ini adalah sikap yang terbaik dalam menghadapi larangan-larangan di dalam syariat. Walidha qala ba'du ahli ilmi, oleh karena inilah sebagian ahli ilmu mengatakan innan nahya asyaddu minal amr. Sesungguhnya larangan itu lebih besar ya urusannya daripada perintah. Mengapa? Li'anna nahya lam yurakhis fi irtikabi syai'in minhu. Karena larangan itu tidak ada keringanannya.
Ya, larangan itu tidak ada keringanannya jika seseorang melakukannya. Seperti yang disebutkan Nabi tadi, mana haitukum anhu fajtanibu. Apa yang aku larang kalian untuk mengerjakannya, tinggalkan. Ya, tinggalkan. Nabi hanya mengatakan demikian. Nabi tidak menambahkan di situ, tinggalkan jika kamu mampu. Enggak. Tapi Nabi mengatakan, tinggalkanlah. Jadi semuanya tinggalkan. Ya, sehingga dalam kaitannya dengan larangan tidak ada keringanan. Kecuali kalau dalam kondisi-kondisi darurat. Ya. Keadaan darurat ini berbeda. Seperti misalnya kondisi darurat itu, semisal kalau seseorang tidak melakukan sesuatu yang diharamkan, maka dia akan mati. Ya. Semisal makan bangkai misalnya. Ya, di tempat di mana dia tidak bisa mendapatkan makanan selain makanan tersebut. Kita tahu bahwasanya memakan bangkai itu haram hukumnya, tapi karena kondisi ya yang sangat darurat, yang kalau dia tidak makan bangkai tersebut dia pasti akan mati, maka dia boleh untuk mengambil bangkai itu sekedarnya saja untuk dia makan agar supaya dia selamat dari kematian. Tidak boleh kemudian dia berlebih-lebihan dalam hal itu. Tapi secara umum larangan itu tidak ada keringanan untuk mengerjakannya, ya tidak ada. Sedangkan al-amru ya qayyidun bihasabil istita'ah. Sedangkan perintah itu terikat sesuai dengan istita'ah, kemampuan. Ya. Oleh karena itu Nabi mengatakan, wa ma amartum bik wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan segala apa yang aku perintahkan kepada kalian untuk mengerjakannya, maka kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Kata-kata sesuai dengan kemampuan itu bukan sekedarnya ya, tapi yang dimaksud adalah sebatas apa? Maksimalnya, ya, batas maksimalnya. Ya, sebesar usahanya untuk mengerjakan perintah itu dimaksimalkan, kalau memang sudah mentok nggak bisa baru kemudian ambil keringanannya. Itu berkenaan dengan perintah. Bahkan dikatakan oleh Syekh Bandar ya dalam kitab yang kita pakai sebagai rujukan ini, bal innal manhiya anhu yajibu ijtinab muqaddimati wa musabbibatihi. Ya, bahkan larangan itu wajib untuk dijauhi muqaddimahnya, ya, muqaddimahnya, pendahuluannya pun dilarang. Ya, wasilah sarana-sarana untuk menyampaikan seseorang melakukan dosa itu pun sudah harus dijauhi. Gitu. Nah, sehingga di sini tentunya masalah perkara yang dilarang itu tidak ada keringanan untuk seseorang boleh untuk mengerjakannya kecuali benar-benar dalam kondisi darurat. Seperti firman Allah Ta'ala, wala taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati zina. Dalam surah Al-Isra ayat 32. Dan di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tidak boleh mendekati zina. Artinya sarana-sarana yang mengantarkan seseorang untuk terjerumus ke dalam dosa zina itu dilarang. Ya. Itu dilarang dan termasuk juga bagian dari dosa meskipun tidak sebesar dosa zinanya. Maka setiap apa yang menyampaikan kepada zina dan mendekatkan dirinya kepada zina itu adalah perkara yang diharamkan. Dan di antara kaidah-kaidah yang diakui, yang ditetapkan oleh ahli ilmi, ya, para ahli ilmu, ada sebuah kaidah yang berbunyi annal wasaila laha ahkamul maqasidi. Bahwasanya wasilah, sarana itu memiliki hukum seperti tujuan. Ya, sarana itu memiliki hukum seperti tujuannya. Apabila ya berkenaan dengan apa yang dilarang untuk dikerjakan, maka dilarang pula untuk menempuh semua cara-cara atau wasilah-wasilah ya, atau hal-hal yang menyampaikan kepada perkara yang dilarang tersebut. Ya, seperti tadi, zina haram, maka segala ya perkara-perkara yang menyampaikan kepada perbuatan zina sebagai wasilah untuk sampai kepada perbuatan zina, maka ini pun juga perkara yang diharamkan. Wa idza kana ma'muran bi syai'in kana ma'muran bima la yatimmu illa bihi. Ya, jika itu adalah satu perkara yang diperintahkan, maka diperintahkan pula untuk ya mengambil wasilah, yang mana jika wasilah itu tidak dikerjakan maka tidak akan sempurna perkara yang diperintahkan tersebut. Ya, sehingga wasilah ini pun juga memiliki hukum sama dengan tujuannya. Semisal ketika seseorang itu
mengerjakan sholat atau akan menegakkan sholat, maka di antara syaratnya adalah seseorang itu berwudu terlebih dahulu jika dia dalam kondisi berhadas kecil. Padahal ya secara hukum yang bersifat di luar sholat, ya, wudu itu adalah hukumnya sunnah, tidak wajib. Tapi ketika ya sesuatu yang sunnah berupa wudu ini akan bisa menyempurnakan ya sholat yang berhukum wajib, maka pada akhirnya wudu akan menjadi wajib pula bagi orang yang mengerjakan sholat. Kemudian selanjutnya, wajibnya melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Ini berdasarkan sabda Nabi tadi, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa yang aku perintahkan kepada kalian untuk mengerjakannya, maka adalah kalian mengerjakannya dengan sesuai kemampuan kalian. Ya, selama ini apa? Perintah yang tidak terdapat dalil yang menunjukkan bahwa perintah itu adalah berhukum istihbab, berhukum sunnah atau berhukum dianjurkan. Jadi seperti yang dilakukan oleh para sahabat, ya. Para sahabat itu kalau diperintah oleh Rasulullah itu langsung dikerjakan. Mereka tidak pernah bertanya, ya Rasulullah, perintah yang kau sampaikan ini hukumnya wajib apa sunnah? Gitu. Ya, tidak ada. Dan perlu juga kita ketahui bahwasanya perintah itu imma dia wajib. Wajib itu adalah kalau dilaksanakan karena mengharap keridhaan Allah, dia mendapat pahala. Kalau dia meninggalkannya dengan sengaja, ya, bukan tanpa adanya uzur yang dibenarkan dalam syariat, maka dia terancam disiksa oleh Allah SWT. Itu adalah makna wajib. Sedangkan yang kedua, ada perintah itu yang sifatnya mustahab. Mustahab, dianjurkan saja. Dianjurkan. Nah, yang dimaksud dianjurkan itu adalah kalau seseorang mengerjakannya karena mengharap keridhaan Allah, maka tidak berpahala. Dan kalau dia meninggalkannya dengan sengaja, ya, meskipun ya tanpa ada uzur yang dibenarkan oleh syariat, maka dia tidak terancam dosa. Ya, dia tidak terancam dosa. Nah, ini adalah perintah, ya, perintah. Ada yang wajib, ada yang mustahab atau sunnah. Nah, sedangkan sikap yang terbaik adalah ketika menghadapi perintah, ya, berusaha untuk semaksimal mungkin untuk menjalankannya. Tidak kemudian kita memilah-milah, oh ini perintah wajib, ini perintah sunnah. Tapi ketika seseorang misalnya meninggalkan suatu kewajiban, suatu perkara yang diperintahkan, ya, maka dia hendaklah mengetahui atau mencari pengetahuan apakah yang dia tinggalkan itu adalah kewajiban ataukah sesuatu yang dianjurkan saja. Sehingga kalau dia ternyata meninggalkan kewajiban, maka dia berusaha untuk mengkodoknya atau menutupinya, ya, di saat dia mampu untuk mengerjakannya, atau paling tidak dia meminta ampun kepada Allah SWT atas kekurangan dalam menjalankan kewajiban tersebut. Tapi kalau sifatnya adalah sunnah, ya, hukumnya ternyata adalah dianjurkan, nah, maka di sini dia tidak bertobat kepada Allah, karena yang namanya sesuatu yang mustahab itu tidak berdosa jika meninggalkannya. Kemudian yang berikutnya adalah perintah syariat berkaitan dengan kemampuan hamba, dan ini merupakan bentuk kemudahan dalam Islam. Jadi perintah-perintah dalam syariat, ya, pada asalnya, ya, semua bisa dilakukan, bukan sesuatu yang sulit atau tidak bisa dilakukan oleh manusia. Ya, jadi secara umum syariat, ya, segala perintah yang ada di dalamnya itu bisa dilakukan, ya, oleh tiap-tiap manusia yang keadaannya normal. Sehingga tidak ada syariat itu yang aneh-aneh gitu, yang memberatkan itu tidak ada. Semua syariat itu mudah. Akan tetapi ada faktor-faktor yang membuat terkadang seseorang itu tidak bisa menjalankannya, ya, karena dirasa berat. Mungkin karena ada, ya, sesuatu yang keluar dari batas normalnya, seperti misalnya sakit, ya, atau uzur yang membuat dia kesulitan untuk melakukan perintah dengan sempurna. Atau karena yang lain, misalnya safar atau semacamnya, yang membuat kemudian seseorang itu mendapat keringanan untuk melakukan perintah itu, ya,
atau bahkan mungkin ya digugurkan karena sesuatu hal, atau bisa diganti pada keadaan yang lain ya karena uzurnya. Nah, ini apa namanya berkaitan dengan perintah. Kata Syekh, an-nawamir syar'i mu'allaqatun bi qudratil 'abdi wa istita'atihi. Bahwasanya perintah-perintah syariat itu berkaitan erat dengan qudrah ya, kemampuan seorang hamba ya untuk mengerjakannya. Wa hadza min samahatil Islam wa yusli ahkamihi. Dan ini adalah termasuk dari toleransi Islam dan kemudahan hukum-hukumnya. Jadi sekali lagi semua syariat itu pada asalnya bisa dilakukan oleh tiap-tiap manusia. Ya, kecuali kalau ada hal-hal yang di luar ya, keadaan normal manusia itu sehingga dia tidak bisa mengerjakannya. Yang menunjukkan akan hal ini adalah apa yang disampaikan Nabi, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa yang aku telah perintahkan kepada kalian untuk mengerjakannya, maka hendaklah kalian yang mengerjakannya sesuai dengan kemampuan kalian. Ya, maksudnya semaksimal mungkin. Dan ini sesuai dengan firman Allah surat At-Taghabun ayat 16, fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kamu kepada Allah ya semaksimal kalian ya. Sebatas kemampuan kalian. Kemudian yang keempat ya, jika seseorang tidak mampu mengerjakan perkara yang diperintahkan semuanya dan hanya mampu mengerjakan sebagian, maka hendaklah ia laksanakan sesuai dengan keadaan yang memungkinkannya. Ya. Semisal ya, contohnya untuk mempermudah memahami poin ini, misalnya disebutkan Syekh di sini berkenaan dengan toharoh. فإذا قدر على بعضها وعجز عن الباقي إما لعدم الماء أو للتضرر باستعماله فإنه يأتي من ذلك بما قدر عليه ويتيمم للباقي. Jadi semisal ya ada orang itu yang dia mampu untuk melakukan toharoh dengan air, ya, tapi sebagiannya, ya, dan kemudian dia tidak mampu untuk bagian yang lain, ya, mungkin karena ketiadaan air atau karena akan membahayakan jika digunakan air tersebut ya untuk membasuh tubuhnya. Maka yang seperti ini adalah seseorang itu mengerjakan apa yang ya, dia mampu, kemudian dia bertayamum pada apa namanya bagian yang lain yang tidak dimampui untuk dikenakan air. Seperti contoh misalnya kalau ada orang misalnya terluka pada kepalanya ya, terluka parah sampai keluar darah yang banyak. Ya. Kalau seseorang itu misalnya dalam kondisi berwudu dengan air ketika dia mengenakan ya tangannya yang dia basahi untuk mengusap kepalanya itu akan membuat ya kepalanya akan semakin sakit, maka dia boleh untuk tidak mengusapnya atau dengan ya keadaan apa namanya seperti orang yang bertayamum ya. Ini kondisi yang demikian. Tapi kalau yang lain-lain ya anggota tubuh yang lain-lain yang masih bisa dikenakan air maka tetap dikenakan air ya. Karena pada asalnya tadi perintah itu harus dilakukan semaksimal mungkin ya, tapi mana keadaan yang dia tidak mampu untuk melakukannya maka itu diberikan uzur, diberikan keringanan untuknya. Atau semisal wajah ya, misalnya wajahnya ini ada luka yang sangat pedih ya atau sangat sakit kalau kena air, atau bahkan kalau kena air itu akan membuat lukanya semakin parah. Ya, maka dia boleh untuk berwudu ya seperti wudu biasa. Nanti pada keadaan di mana wajah ini harus terkena air, dia tidak kenakan air. Mungkin dia seperti melakukan tayamum ya, dia cukup menepuk tempat yang berdebu, kemudian dia tiup ya tangannya itu ya debu tersebut dia kemudian tiup dari tangannya, kemudian dia usapkan pada wajahnya. Nah ini boleh ya, ini diperbolehkan. Atau misalnya contoh yang lain ya, seperti misalnya sholat. Ya, kalau seseorang itu
dia nggak mampu sholat sambil berdiri karena sakit, maka adalah dia sholatnya sambil duduk. Ya, kalau seseorang itu sholatnya sambil duduk tidak mampu, maka dia bisa sholat di atas ya tubuh sisi bagian kanannya. Kalau tidak mampu lagi, ya maka dia rebahan ya. Kalau tidak mampu lagi, maka dia bisa menggunakan isyarat dengan kepala atau isyarat dengan sesuatu yang dia mampu. Termasuk juga kalau misal seseorang sholat, dia di awal sholat itu dia mampu untuk berdiri, ya. Tapi kalau untuk rukuk dan sujudnya dia tidak mampu, ya. Termasuk juga nanti untuk duduk di antara dua sujud dan berdiri lagi dia tidak mampu. Maka dia pada saat rukuk dan seterusnya itu dia duduk. Nanti ketika dalam kondisi berdiri kembali, maka dia kembali berdiri. Maka ini dibolehkan. Atau seseorang misalnya sholat ya dalam kondisi dia setelah operasi matanya misalnya tidak bisa digunakan untuk rukuk maupun sujud. Nah, maka dia pada saat rukuk dan sujud hanya berisyarat saja. Tidak perlu rukuk dan sujud seperti ya orang-orang melakukannya. Kenapa? Karena ya, adamul istita'ah, karena ketiadaan kemampuan untuk melakukan hal itu. Tapi untuk rukun-rukun salat yang lainnya yang dia masih mampu untuk melakukannya, maka dia tetap melakukannya. Ya, seperti misalnya ya salat sambil berdiri, dia tetap berdiri, ya dia mampu berdiri. Tapi ketika dia takbir untuk rukuk, maka dia tidak perlu untuk menggerakkan badannya seperti layaknya orang rukuk. Tapi cukup dia tetap berdiri sambil dia niatkan dirinya dalam kondisi rukuk ya, atau mengisyaratkan sedikit menunduk ya, menundukkan kepala sedikit selama itu tidak membahayakan penyakitnya ya, sebagai isyarat dia rukuk dan sujud. Ya, kalau misalnya di antara dua sujud itu ada duduk dan dia mampu untuk duduk, maka dia wajib duduk ya, duduk. Kemudian sujudnya itu dia berisyarat ya, berisyarat. Terus setelah itu dia berdiri lagi dan seterusnya ya. Dia harus hadirkan rukun-rukun sholat yang dia mampu untuk dia kerjakan, dan boleh untuk dia ganti rukun-rukun yang dia tidak sanggup untuk dia kerjakan ya, sesuai dengan kemampuannya. Dan yang lain-lainnya demikian ya. Intinya seperti itu. Dia berusaha untuk semaksimal mungkin memenuhi perintah Allah, tapi kalau tidak mampu, maka dia hadirkan sesuai dengan kemampuan. Ya, kalau memang dia mampunya itu menghadirkan sebagian dari seluruh perintah tersebut, maka dia wajib untuk tetap menghadirkan meskipun hanya sebagiannya. Kemudian yang berikutnya. Yang kelima ya, larangan untuk banyak bertanya, terutama ketika wahyu masih turun. Karena dikhawatirkan akan terjadi pengharaman kepada sesuatu yang tidak diharamkan sebelumnya, atau diwajibkannya sesuatu yang tidak diwajibkan sebelumnya. Ya. Jadi maksudnya adalah jika ya, masih turunnya wahyu ya di masa Rasulullah SAW masih hidup, maka hendaklah seseorang itu tidak banyak bertanya tentang agama ini. Ya, karena kalau terlalu banyak bertanya, dikhawatirkan nanti hal-hal yang sebelumnya didiamkan dalam syariat, ya, karena pertanyaan-pertanyaan disampaikan, maka kemudian akan menjadi apa? Diharamkan setelahnya. Ya. Tentu ini akan memberatkan. Gitu. Termasuk juga perkara yang sebelumnya itu adalah suatu hal yang tidak atau belum diwajibkan, kemudian ditanyakan sehingga menjadi wajib, maka ini juga akan memberatkan. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau berusaha untuk supaya tidak ya bermudah-mudahan dalam hal ini, ya, dalam hal perkara-perkara yang mendatangkan kekhawatiran beliau kemudian diwajibkan sesuatu yang sebelumnya tidak wajib. Ini contoh pernah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditanya oleh salah seorang sahabat tentang hukum berhaji. Ya. Rasul mengatakan ya kepada manusia bahwa jika kalian semuanya sudah memiliki kemampuan, maka adalah kalian segerakan untuk berhaji. Maka ada seorang sahabat bertanya, "Aqullu amin ya Rasulullah, apakah haji itu diwajibkan setiap tahun ya Rasulullah?" Maka Rasul mengatakan, kalau seandainya saya mengatakan iya, ini saya akan wajib setiap tahunnya.
Ya, akan tetapi hendaklah kalian mengerjakannya ya sesuai kemampuan. Ya. Yaitu 1 kali dalam seumur hidup wajibnya. Nah, ini ada keadaan di mana Nabi SAW berusaha ya untuk tidak menyampaikan sesuatu yang kelak akan menjadi beban yang berat bagi umatnya. Sehingga orang-orang pun juga dilarang untuk banyak bertanya. Ya. Dilarang untuk banyak bertanya agar supaya ya tidak terjadi dari pertanyaan-pertanyaan itu sesuatu yang sebelumnya tidak diwajibkan menjadi diwajibkan. Kemudian disebutkan waqad qala Allahu azza wa jal ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum, surah Al-Maidah ayat 101. Allah mengatakan wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menanyakan tentang sesuatu hal jika dinyatakan kepada kalian, ternyata akan menyulitkan kalian. Ya, akan menyulitkan kalian. Demikian pula terdapat hadis yang sahih dari Nabi SAW. Beliau mengatakan, "A'zamul muslimina jurman man sa'ala an syai'in lam yuharrim faharrama min ajli mas'alatihi." Jadi muslim yang paling besar dosanya adalah orang yang bertanya tentang sesuatu yang sebelumnya tidak diharamkan oleh Allah, kemudian menjadi diharamkan karena sebab pertanyaannya. Hadis ini muttafaqun alaih. Akan tetapi poin ini sudah berlalu ya. Artinya di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini berlakunya. Tapi setelah selesai Rasulullah telah meninggal ya, sehingga wahyu sudah terputus ya, tidak lagi ada aturan atau wahyu yang baru, maka hal yang seperti ini sudah tidak terjadi. Akan tetapi ada pertanyaan-pertanyaan yang dilarang ya, yang dilarang untuk ditanyakan ya, terutama memperbanyak bertanya tentang hal-hal tersebut. Apa itu? Yaitu al-as'ilatu an umuril ghaib. Banyak bertanya tentang perkara-perkara gaib. Ini tidak boleh. Ya, kalau bertanya dalam arti hanya sekedar untuk mempelajari ya, apa saja yang wajib diyakini di dalam perkara yang gaib, maka ini tidak apa-apa. Seperti kita bertanya, ya kita harus beriman kepada perkara yang gaib itu apa saja. Beriman kepada Allah, beriman kepada ya, rukun-rukun iman yang 6 yang rata-rata semuanya adalah perkara yang gaib. Ya, kemudian apa saja yang harus diyakini pada masing-masing poin iman tersebut atau rukun iman tersebut. Nah, maka ini boleh dalam rangka mempelajari apa yang harus diyakini dari perkara yang gaib. Tapi kalau menanyakan perkara-perkara gaib itu sampai pada perkara-perkara yang mendetail, ya, sedangkan agama tidak memerintahkan kita untuk menanyakan hal-hal yang seperti ini, maka ini adalah perkara yang sia-sia. Bahkan ini perkara yang dilarang. Ya, seperti misalnya bertanya tentang kapan hari kiamat terjadi. Ya, banyak sekarang itu ya di masa-masa seperti ini orang-orang berusaha menerka-nerka. Ya, bahkan ada sebagian orang yang ditokohkan ya dalam urusan agama yang berusaha untuk mengotak-atik gitu ya dalil-dalil yang kemudian diselaraskan dengan keadaan sekarang, tapi itu tidak sesuai. Ya, kemudian dengan itu dia bisa memprediksi atau meramalkan bahwa kiamat itu ya tinggal sekian waktu lagi, misalnya sekian tahun lagi misalnya. Nah, ini adalah sesuatu hal yang berbahaya ya. Termasuk juga pertanyaan tentang kaifiyah adzabil qabri wa na'imihi, ya, bagaimana azab kubur dan kenikmatannya, seperti apa detailnya. Nah, ini tidak perlu ya. Tapi kalau kita dapati dalam hadis Nabi SAW diterangkan tentang hal itu, ya kita imani seperti apa yang disabdakan Nabi. Tapi terus kemudian menanya-nanyakan secara mendetail tentang itu semuanya, maka ini tidak diperlukan. Ya, seperti juga bertanya tentang kaifiat sifatul bari, sifat-sifat Allah. Ya, ketika Allah menyampaikan dirinya bahwa dirinya demikian sifatnya, ya sudah kita yakini tanpa menyerupakan sifat-sifat tersebut dengan sifat makhluknya. Ya, Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah sedikit pun, dan dia adalah Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, pendengaran dan penglihatan Allah itu sesuai dengan keagungan Allah dan tidak serupa dengan pendengaran dan penglihatan makhluk. Ya, bagaimananya mendengar dan melihatnya Allah itu kita serahkan kepada Allah karena kita tidak tahu hakikatnya. Nah, itu cara kita untuk menetapkan sifat-sifat Allah.
Tidak kemudian berdalam-dalam untuk ya mencari dan mengorek hal-hal yang semacam ini. Tidak perlu terlalu banyak bertanya tentang hal-hal seperti ini. Cukup diimani saja sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, yang dikabarkan oleh Allah di dalam Al-Quran maupun dalam hadis oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk juga pertanyaan yang dilarang ya, adalah as-su'al ala wajhi ta'annud wa tanattu'. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya berlebih-lebihan. Ya, untuk memberat-beratkan diri, ya, berlebih-lebihan. Ini tidak diperbolehkan, ya. Tidak diperbolehkan. Nabi pernah mengatakan halakal mutanatti'un, ya. Dan beliau mengulanginya sampai 3 kali. Ya. Celaka orang-orang yang tanattu'. Tanattu' itu berlebih-lebihan gitu ya. Melakukan sesuatu yang berlebih-lebihan. Kalau misalnya tanattu' fil kalam berarti dia berusaha untuk memfasih-fasihkan perkataan ya yang itu memberatkan dirinya ya. Seharusnya dia bisa berbicara dengan baik dengan cara yang biasa saja tapi dia beratkan fasih-fasihkan kalimat dalam pembicaraannya sehingga memberatkan dirinya. Nah, justru orang yang berusaha untuk memberatkan diri ini akan celaka ya, celaka. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang kelak jika diberikan jawabannya akan semakin memberatkan kita itu seharusnya tidak perlu ditanyakan ya. Tidak perlu ditanyakan. Termasuk juga pertanyaan yang tidak boleh untuk banyak ditanyakan adalah perkara-perkara yang belum terjadi. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada sangkut pautnya dengan kebutuhan kita dalam apa yang sudah kita hadapi ya. Tapi pertanyaan-pertanyaan yang tidak kita butuhkan. Misal pertanyaan-pertanyaan yang dimulai dengan kalimat seandainya. Ya. Kalau misalnya nanti, nah gitu. Ustadz, kalau misalnya nanti itu terjadi ya demikian, ya bagaimana ini ya? Apa yang dilakukan dan seterusnya. Pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya tidak secara langsung dibutuhkan pada saat itu, ya karena peristiwanya belum terjadi. Ini juga pertanyaan yang seharusnya dihindari, ya karena ini tidak memberikan kemanfaatan kecuali jika dia penuntut ilmu. Ya, penuntut ilmu yang kelak dia akan mengajarkan ilmunya kepada umat, maka dia boleh untuk memperbanyak pertanyaan-pertanyaan yang memungkinkan untuk nanti ditanyakan oleh umat. Ya, karena dia penuntut ilmu yang kelak akan mengajarkan ilmu dan akan menjadi rujukan umat untuk bertanya. Ya, tapi kalau semisal pertanyaan itu adalah untuk konsumsi pribadi kita, maka adalah kita menanyakan sesuatu yang sudah kita alami. Ya, jangan kemudian kita bertanya tentang sesuatu yang belum kita alami. Faqad kariha katsirun min as-salaf as-su'al 'anil hawadits qabla wuqu'iha. Jadi banyak dari kalangan para salaf, dari para sahabat terutama, ya, mereka itu membenci untuk bertanya tentang peristiwa-peristiwa sebelum terjadinya. Sebagaimana Ibnu Umar radhiyallahu an mengatakan, la tas'alu amma lam yakun fa inni sami'tu Umar la'ana as-sa'il amma lam yakun. Ya, Ibnu Umar putra Umar bin Khattab mengatakan, janganlah kalian bertanya tentang apa yang belum terjadi. Karena sesungguhnya aku pernah mendengar Umar, bapakku ya Umar, itu melaknat orang yang bertanya tentang apa yang belum terjadi. Ya. Misalnya pertanyaan, ya, kalau seandainya seperti ini. Ya, kalau seandainya misalnya peristiwanya nanti begini, ya, itu tidak perlu. Ya, kenapa? Karena belum terjadi. Ya. Dan bagi orang yang misalnya ditanya dengan pertanyaan seperti ini, hendaklah dia diam ya. Kalau dirasa pertanyaan itu memang tidak diperlukan oleh pihak penanya untuk mendapatkan jawabannya, maka lebih baik diam. Sebagaimana dilakukan oleh Zaid bin Thabit. Ya. Disebutkan di sini, karena Zaid bin Thabit idza su'ila 'ani syai' yaqulu kana hadza fa in qalu la qala da'uhu hatta yakun. Zaid bin Thabit ketika pernah ditanya ya tentang sesuatu, maka beliau mengatakan apakah perkara ini telah terjadi? Kalau orang-orang mengatakan tidak, belum terjadi, maka Zaid bin Thabit mengatakan hendaklah kalian meninggalkan pertanyaan seperti ini sampai peristiwanya terjadi.
Kalau terjadi baru bertanyalah. Karena pertanyaan yang didorong ya dalam keadaan seperti ini ya, itu adalah pertanyaan yang nantinya jawabannya akan dilakukan gitu. Ya, kalau semisal seseorang itu bertanya tentang sesuatu hal yang sudah dilakukan, sudah terjadi, itu mesti nanti jawabannya pasti akan menjadi solusi atau menjadi sesuatu yang akan dilaksanakan. Tapi kalau pertanyaan itu berkenaan dengan sesuatu yang belum terjadi, maka jelas ini tentunya tidak akan menjadi pengamalan dalam kehidupannya. Karena satu perbuatan tersebut atau satu peristiwa tersebut belum terjadi. Ya, maka tentunya belum dilaksanakan jika diberikan pertanyaan itu diberikan jawabannya. Wa amma su'al ala wajhil istirsyad 'anil masail ad-diniyah min usulin wa furu'in ibadatin aw muamalat fa inna hadza mimma amara Allah bihi wa rasuluh. Ya, adapun pertanyaan dengan tujuan untuk mendapatkan bimbingan dari pertanyaan-pertanyaan agama, dari permasalahan-permasalahan agama, baik itu mengenai pokok-pokok maupun cabang-cabang agama, baik mengenai ibadah maupun muamalah, maka ini adalah merupakan ya termasuk dari bagian perkara yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan untuk ditanyakan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 43, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahla dzikri, ahli ilmu, jika kalian tidak mengetahui. Ya, jadi kalau permasalahan agama tanyakan, ya, baik itu perkara-perkara pokok maupun perkara cabang dalam agama. Baik itu mengenai ibadah maupun muamalat, ya kita wajib menanyakannya. Ya, meskipun ini katakanlah belum terjadi misalnya, ya sesuatu yang belum terjadi, tapi ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari kita. Ya, kenapa? Karena kalau kita mendapatkan jawabannya, ya meskipun itu belum terjadi pada diri kita, tapi itu perkara yang penting yang kita butuhkan dalam beragama, maka ketika kita nanti ya dalam keadaan menghadapi satu permasalahan yang pernah kita tanyakan, kita sudah punya jawabannya, kita sudah punya ilmu tentangnya, gitu. Ya, sehingga akan bermanfaat ilmu itu untuk menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut. Kemudian ada riwayat hadis ya menyatakan ala sa'alu idza lam ya'lamu fa inna ma syifa'ul 'ai as-su'al. Tidakkah mereka bertanya ya ketika mereka tidak mengetahui, karena sesungguhnya penyakit ketidaktahuan, kebodohan itu adalah bertanya. Hadis ini ya disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu peristiwa. Meskipun hadis ini dhaif ya, dinilai dhaif oleh para ulama. Dikisahkan bahwa ada sekelompok sahabat yang melakukan perjalanan. Kemudian ada salah seorang sahabat yang kemudian dia terjatuh dan kepalanya terkena batu. Kemudian menimbulkan luka yang besar di kepalanya. Nah, kemudian lelaki yang luka kepalanya ini di malam hari ketika istirahat, dia kemudian ihtilam, ya, mimpi basah. Maka kemudian lelaki ini bertanya kepada kawan-kawannya dari kalangan sahabat-sahabat itu, bagaimana keadaan dirinya ini, apakah dia wajib mandi ataukah tidak wajib mandi. Maka kemudian para sahabat mengatakan, ya kami tidak melihat kamu dalam keadaan boleh untuk meninggalkan mandi. Maka difatwakan kepadanya bahwa dia tetap harus mandi. Nah, maka kemudian dia pun mandi besar ya. Maka air itu mengenai lukanya ya, air yang sangat dingin melukai mengenai lukanya sampai membuat dia kemudian meninggal dunia. Nah, maka kisah ini sampai terdengar kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengatakan, ya, qataluhu qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya, maka mudah-mudahan Allah membunuh mereka. Ala sa'alu idza lam ya'lamu. Ya, tidakkah mereka bertanya ketika mereka tidak tahu? Fa inna masyifa'ul 'ai as-su'al. Karena sesungguhnya obat dari penyakit kebodohan itu adalah bertanya. Jadi menanyakan sesuatu tentang perkara agama adalah sesuatu hal yang sangat-sangat dianjurkan. Bila Ibnu Abbas, ditanyakan kepada Ibnu Abbas, "Anna laka hadzal ilm?"
bagaimana Anda bisa mendapatkan ilmu yang sebanyak ini? Ya, maka kemudian Ibnu Abbas mengatakan biqalbin aqul, dengan hati yang selalu berpikir. Ya. Walisanin saul, dan dengan lisan yang selalu bertanya, yang banyak bertanya. Ya, jadi intinya di sini pertanyaan yang boleh diperbanyak itulah pertanyaan-pertanyaan yang manfaat untuk agama, untuk kehidupan. Sedangkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak boleh diperbanyak itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang remeh, pertanyaan-pertanyaan yang tidak dibutuhkan dalam kehidupan. Ya, intinya demikian. Bahkan mungkin kalau terlalu banyak bertanya tentang satu masalah tertentu secara berlebih-lebihan, maka ini bisa mengantarkan kepada ya, kerusakan akidah atau kerusakan kesesatan dan semacamnya. Ya, ini adalah termasuk pertanyaan yang tidak boleh untuk ya, diperbanyak. Kemudian yang ke-6 ya, peringatan dari banyak bertanya dan berselisih dalam agama. Ya, dalam hadis ini jelas ya, terdapat larangan dari Nabi SAW untuk banyak bertanya dan berselisih atas apa yang disampaikan oleh ya, Nabi. Bahkan Nabi SAW menjelaskan, fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum, ya, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyak bertanya di antara mereka dan banyak berselisih atas nabi-nabi mereka. Jadi Nabi ketika mengatakan seperti ini, seakan-akan Nabi mengatakan, jangan kamu mengikuti orang-orang sebelum kalian ya, yang membuat binasa mereka. Kenapa? Kalau kalian mengikuti jalan mereka, ya, seperti yang disebutkan hadis ini, maka kalian pun juga akan celaka seperti mereka. Apa yang membuat mereka celaka, yang paling banyak menyebabkan mereka celaka adalah banyaknya pertanyaan mereka. Pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan tapi tidak ada tujuan dan motivasi untuk mengamalkannya. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang ya, banyak dilontarkan oleh umat-umat terdahulu. Contoh kisahnya seperti Nabi Musa alaihissalam ya, ketika diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada Bani Israel untuk mencari sapi, ya, sapi betina, ya, dalam rangka untuk mencari informasi tentang siapa yang membunuh seorang pemuda, ya, seorang pemuda yang dibunuh, ya, dicari siapa pembunuhnya, maka ya, dikisahkan di situ. Kemudian Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah SWT untuk menyampaikan kepada umatnya agar menyediakan sapi, ya, sapi betina. Awalnya Allah SWT tidak mempersyaratkan sapi yang bagaimana, tapi kemudian dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh mereka, yang mana awalnya tujuan pertanyaan-pertanyaan itu disampaikan supaya akan terbebas dari perbuatan tersebut. Ya. Perbuatan untuk melakukan apa yang diminta oleh Allah tersebut. Ya, karena harapannya dengan banyak bertanya itu akan sesuatu yang diperintahkan itu akhirnya tidak jadi diperintahkan gitu. Tapi ternyata justru semakin dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala karena banyaknya pertanyaan mereka. Ini keadaan mereka ya. Termasuk juga yang membuat orang-orang sebelum umat Nabi Muhammad SAW binasa adalah menyelisihi para nabi mereka. Ya. Banyak bertanya dan menyelisihi. Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan banyak, tapi tujuannya untuk menyelisihi itu semuanya. Ya. Berselisih kepada para nabi dan para rasul tentunya adalah berselisih kepada Allah SWT tentunya. Sebagaimana ketaatan seseorang kepada para rasul adalah bentuk ketaatan mereka kepada Allah. Faman ata'ar rasul faqad ata Allah. Siapa yang mentaati rasul maka dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sebaliknya, siapa yang durhaka, siapa yang menyelisihi rasul, maka pada hakikatnya dia telah durhaka dan menyelisihi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikatakan di sini ya peringatan dari banyak bertanya dan berselisih. Li'anna dzalika ahlaka man kana qablana, karena perbuatan itu adalah yang membinasakan orang sebelum kita. Wa yanbaghi lil muslimina an yahdharul ikhtilaf wa tanazu'. Maka ya, wajib bagi kaum muslimin untuk berhati-hati
dari melakukan ikhtilaf, ya, perselisihan, ya, terhadap agama ini, wa tanazu', ya, dan adanya, ya, perselisihan, ya, pertikaian di antara mereka terhadap agama ini. Li'alla yusibahum ma asabal umam qablahum, karena agar supaya tidak menimpa mereka apa yang sudah menimpa umat-umat sebelum mereka. Ya, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 46, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum, dan janganlah kalian itu saling berselisih, ya, fatafshalu wa tadhhaba rihukum, niscaya akan lemah kalian itu dan akan hilang kekuatan kalian. Wasbiru, dan bersabarlah kalian, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, insyaallah untuk pertemuan berikut kita akan baca hadis yang ke-10, ya. Kita cukupkan sampai di sini materi yang kita sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi kita semuanya. Tapi silakan apabila ada pertanyaan, kalau bisa dijawab kita jawab, kalau tidak tahu ya mungkin bisa ditanyakan kepada Ustadz yang lebih paham, atau mungkin menjadi PR buat saya jika ada kesempatan untuk bisa menjawab di pertemuan berikut. Fadhal, silakan. Baik, selanjutnya kita akan, terima kasih kepada Ustadz telah menjelaskan bagian pembahasan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Mungkin ini ada satu pertanyaan Ustadz di chat, saya bacakan. Bismillah, izin bertanya Ustadz, bagaimana jika kita suka menyebar konten kebaikan agama, tapi masih suka pilih-pilih konten yang disebarkan agar tidak menimbulkan atau memicu konflik dan debat? Misalnya, seseorang menyebarkan beberapa poster dakwah, tapi ketika ia mendapat poster yang mengangkat tentang bid'ah, maka ia sebarkan, tapi hanya pada waktu-waktu tertentu, atau ia sebarkan, tapi jarang sekali, mungkin setahun hanya 3-5 kali menyebar konten tentang bid'ah tersebut. Apakah hal semacam ini dibolehkan atau bagaimana, Ustadz? Iya. Baik, Jadi silakan. menyebarkan konten atau semacamnya ini erat kaitannya dengan berdakwah, ya, sama dengan kita berdakwah. Dalam kita berdakwah itu ada yang namanya prioritas utama, ya, prioritas utama. Kalau kita melihat orang-orang yang kita sampaikan melalui konten itu adalah orang-orang yang sangat membutuhkan tentang kaitannya dengan perbaikan akidah, perbaikan keyakinan, maka kita prioritaskan untuk hal yang seperti ini, ya, untuk meluruskan tauhid mereka, untuk memahamkan kepada mereka apa itu tauhid, apa itu kesyirikan, apa itu bentuk kekufuran, ya, karena itu yang paling dibutuhkan, ya. Adapun kalau misalnya ya seseorang itu misalnya menyebarkan konten itu kepada masyarakat secara umum, ya kita berikan porsi-porsi yang sesuai dengan kebutuhan, ya, kaum muslimin secara umum. Seperti kita menyampaikan tauhid dulu, gitu ya, atau kita memperbanyak pembahasan mengenai akidah yang lurus itu seperti apa, itu yang lebih bermanfaat. Baru kemudian yang lain-lainnya menyangkut masalah ibadah dan seterusnya, ya. Termasuk juga perkara-perkara yang kita dilarang untuk mengerjakannya, ya, dari perkara-perkara yang dosa-dosa, ya, baik itu dosa besar maupun dosa-dosa yang kecil misalnya, nah kita sampaikan untuk kita bisa menjauhinya. Yang intinya menyampaikan konten-konten seperti ini disesuaikan dengan kebutuhan umat, ya. Dan yang paling utama tentu kebutuhan terhadap akidah yang lurus, ya. Wallahu a'lam bishawab. Adapun kalau semisal mengkhawatirkan akan adanya perselisihan atau semacamnya, kalau memang ini tujuannya adalah dengan tujuan untuk hal-hal yang baik, maka tidak mengapa, ya. Bukan semata-mata karena takut atau karena tidak mau untuk menyampaikan sesuatu yang menjadi prioritas yang dibutuhkan, ya, karena ingin menyembunyikan kebenaran misalnya. Nah, maka ini tidak mengapa. Tapi kalau punya motivasi-motivasi seperti itu, maka ini adalah sesuatu hal yang dilarang. Atau karena sebab takut misalnya, ya tidak perlu takut, ya, karena seseorang itu ketika dia menyampaikan kebenaran itu tujuannya adalah untuk meraih keridhaan Allah, ya, bukan untuk mendapat pujian atau celaan manusia. Nah, sehingga kalau seseorang itu
benar-benar ikhlas yang mengharapkan keridhaan Allah, maka tentu dia akan berusaha untuk menyampaikan kebenaran itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah SWT dan Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin terima kasih Ustadz atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan lain yang masuk Ustadz. Mungkin ini agak di luar tema. Bagaimana hukumnya air yang dikeluarkan kucing untuk menandakan wilayah atau tidak berbau seperti air seni atau kencing? Apakah najis ataukah tidak dan bagaimana membersihkannya? Baik, itu saja Ustaz. Iya, berkenaan dengan air kencingnya kucing atau kotorannya atau semacamnya. Wallahu alam, kalau saya pribadi lebih condong kepada pendapat yang menyatakan najisnya, ya, menyatakan najisnya kotoran tersebut. Sehingga untuk menghilangkannya, ya kalau semisal yang seperti ditanyakan tadi, itu cukup disiram dengan air, ya, cukup disiram dengan air tempat di mana kucing itu buang air kecil di situ. Ya, cukup disiram dengan air, sekiranya tempat yang terkena air kencing itu sudah terkena air secara keseluruhan, maka hal ini sudah cukup, ya, sebagai bentuk membersihkan tempat tersebut dari najis. Ya, adapun yang dikatakan bahwa kucing itu tidak najis, itu dalam sebuah hadis itu diterangkan mengenai, ya, bekas minumnya kucing, gitu ya. Jadi misal kucing itu datang ke suatu tempat berair di situ, ya, tempat diletakkannya air di situ, kemudian kucing itu minum dari air tersebut, maka dia tidak menajiskannya, ya, tidak menajiskan air tersebut. Ya, tidak menajiskan air tersebut. Karena Nabi mengatakan, ya, ketika ditanya tentang itu, tentang masalah bencana yang terdapat air yang kemudian diminum oleh kucing tersebut, itu Rasul kemudian mengatakan dia tidak najis karena dia adalah hewan yang, ya, tawafat, ya, hewan yang suka mengitari, mengelilingi orang-orang manusia, ya, sehingga hewan tersebut tidak termasuk bagian yang najis. Artinya diberikan keringanan dalam syariat, sesuatu yang ta'umu bihil balwa, ya, sesuatu yang menyulitkan untuk seseorang itu terbebas darinya, maka hal itu menjadi hal yang dibolehkan atau hal yang biasa, ya, seperti kucing tadi. Tapi kalau kotorannya wallah alam masih najis. Baik Ustadz, mungkin ada lagi Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, saya izin bertanya terkait seseorang yang sebenarnya melakukan tindakan yang dilarang oleh Allah. Akan tetapi ia tidak tahu dan tidak mau tahu atau tidak mau mencari ilmu tentang hal yang dilarang tersebut. Sehingga orang tersebut terus saja melakukan tindakan yang dilarang oleh Allah tanpa tahu bahwa tindakan itu adalah dosa. Itu bagaimana Ustaz? Terima kasih. Iya, ada dosa itu dilakukan karena tidak tahu. Ya, tidak tahu itu karena dia memang tidak tahu, ya. Tapi dia tetap ada usaha untuk selalu mencari tahu, gitu. Maka keadaan orang yang golongan pertama ini insya Allah Ta'ala termasuk golongan orang yang dimaafkan. Ya, golongan orang yang dimaafkan. Karena dia terus berusaha mencari tahu tentang urusan agama, kemudian pada keadaan tertentu dia melakukan dosa itu karena dia tidak tahu, ya, tentang satu permasalahan yang ternyata adalah perbuatan dosa. Ada orang itu yang dia melakukan dosa karena tidak tahu, tapi, ya, dia tidak tahunya itu karena sengaja tidak ingin tahu, ya, artinya tidak mau belajar. Maka keadaan orang seperti ini dia tidak diuzur, ya, dia tidak termasuk dari bagian orang yang dimaafkan ketika dia melakukan kesalahan tersebut meskipun karena alasan tidak tahu, ya. Kenapa? Karena dia, ya, mengkondisikan dirinya dalam kondisi tidak tahu itu disengaja, ya, bukan tidak disengaja, ya, karena dia tidak mau belajar. Jadi seperti itu. Sehingga orang yang golongan kedua ini dia wajib untuk bertobat kepada Allah dari kesalahan-kesalahannya dan segera dia mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala.
Ya, karena kelak kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah mengatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kalian itu mengikuti sesuatu yang kalian tidak ketahui ilmunya, tidak kalian ketahui hujjahnya. Ya. Apakah dia termasuk bagian perintah dalam agama ataukah larangan dalam agama? Kenapa? Innas sam'a sesungguhnya pendengaran, wal basar penglihatan, wal fuad dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ya, tiga perkara ini adalah tiga hal yang menjadi modal seseorang itu untuk bisa memahami agama. Penglihatan, pendengaran, dan hati. Yang mana tiga hal ini nanti ditanya oleh Allah. Ya, bagaimana kamu kok bisa mengikuti sesuatu yang kamu yang tersesat ini, misal gitu ya, yang tersesat ini. Apakah engkau wahai penglihatan sudah benar-benar melihat bahwa yang kau ikuti itu sesat ataukah tidak? Ya. Bahwa pendengaran, apa kau benar-benar mendengar bahwa apa yang kau ikuti itu adalah perbuatan yang menjadi sesuatu yang aku perintahkan ataukah tidak? Hati pun juga demikian ditanya, apakah kamu sudah benar-benar merenungkan, memikirkan bahwa perbuatan yang kamu ikuti itu atau sesuatu yang kamu ikuti itu adalah kebenaran ataukah kesesatan. Yang mana ini semuanya tentu akan erat kaitannya dengan pertanyaan mengenai apakah kamu belajar atau tidak belajar gitu. Apakah kau dulu itu berusaha memahami atau tidak berusaha untuk memahami. Ya, sehingga di sini menunjukkan bahwa seseorang ketika dia menyengaja untuk tidak belajar ilmu agama, maka ini adalah bentuk dosa. Dan kalau kemudian dia melakukan dosa dalam kondisi dia tidak mau belajar dan dosa yang dilakukannya itu dia tidak tahu bahwa itu adalah dosa, maka dia tetap berdosa dan tidak diutur atas kesalahannya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada satu pertanyaan lagi Ustaz, apakah berkenan dijawab atau Ya, dicukupkan? terakhir ya. Ya, terakhir satu ini ya. Ya, ya Ustaz. Afwan, bagaimana hukumnya kita berlatih bela diri? Semisal silat, tinju, duel pedang, atau gulat. Apa saja batasannya Ustaz? Terima kasih. Itu sih Ustaz. Ya. Jika seseorang itu berlatih bela diri atau semacamnya ya, olah fisik dengan niat untuk mempersiapkan diri dalam rangka menghadapi jihad fisabilillah, seandainya nanti pemimpin kaum muslimin yang meminta kaum muslimin untuk siap berjihad misalnya, dia sudah mempersiapkan diri melalui bela diri atau semacamnya itu, maka ini adalah sebuah hal yang baik dan itu adalah perkara yang dituntut dalam agama. Ya. Jadi kalau seorang meniatkan itu adalah dengan niat untuk mempersiapkan diri dalam jihad fisabilillah, dia dapat pahala. Ya. Terus batasan-batasannya apa ya? Selama olah fisik tadi, silat atau semacamnya ini memang tidak bertentangan dengan syariat. Ya. Dari sisi mungkin ya yang sering kita dapati dari latihan-latihan seperti ini, mungkin dari sisi kaitannya dengan selingan-selingan di dalamnya gitu ya. Apa maksudnya selingan-selingan itu? Mungkin kalau silat, pencak silat atau semacamnya itu kadang-kadang dibumbui dengan sihir yang kaitannya dengan mungkin ritual-ritual yang harus dilakukan secara tertentu misal gitu ya. Nah, maka yang seperti ini adalah dihindari. Jadi kalau memang murni itu fisik, latihan fisik saja, maka tidak mengapa ya. Tapi kalau sampai mengarah kepada praktek-praktek ritual tertentu untuk meraih kekuatan yang lebih atau semacamnya, ya, atau tenaga dalam atau semacamnya gitu ya, maka yang seperti ini tidaklah dihindari karena kebanyakan hal-hal seperti ini adalah erat kaitannya dengan sihir. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, karena pertanyaan tadi merupakan terakhir, jadi cukup sampai di sini kajian rutin kali ini. Terima kasih pada seluruh peserta yang telah hadir dan terima kasih juga kepada Ustadz yang telah menyampaikan materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.